Shalom sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa, di dalam Yesus Kristus, kami memuji memuliakan Engkau ya Tuhan di sepanjang kehidupan kami. Saat ini kami mau merenungkan firman-Mu ya Allah. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap mendengarkannya. Amin. Firman Tuhan bagi kita hari ini dari Mazmur 130 ayat 4. Tetapi padamu ada pengampunan, supaya engkau ditakuti orang. Alai tahe marroha pamuatio doho, asa dihabiari halak ho. Pada Allah ada pengampunan. Mendidik anak hanya dengan kekerasan, bukan kekerasan dalam artian yang negatif seperti tindakan kekerasan, tetapi terlalu keras akan mengakibatkan anak menjadi seorang penakut. Anak tersebut takut melakukan sesuatu sebab apapun yang dilakukan seorang anak akan selalu direndahkan dan tidak pernah memuaskan orang tuanya yang terlalu keras mendidik anaknya. Sebaliknya, jika mendidik anak hanya dengan pujian, anak akan merasa selalu benar dan merasa bahwa apa yang dia buat sudah memuaskan semua orang. Mendidik terlalu keras adalah tidak baik, atau istilahnya terlalu tegas, dan mendidik hanya dengan pujian juga tidak baik. Ada waktu kita memberi pujian kepada anak dan ada waktu untuk tegas, bukan keras, terhadap anak, supaya mereka terbentuk memiliki karakter yang baik sebagaimana yang kita harapkan sebagai orang tua. Allah juga mendidik kita tidak selamanya dengan hukuman dan tidak selamanya hanya dengan sesuatu yang baik-baik saja. Justru kita mengenal Allah adalah yang penuh kasih. Di dalam segala tindakannya dalam hidup kita, baik kemudahan, baik kesulitan apapun, di dalamnya ada unsur kasih Allah. Karena kasihnya, maka kita menjadi takut. Takut dalam artian hormat dan menaati perintahnya. Takut kepada Allah. Seperti orang tua terhadap anak yang melakukan kesalahan, dikala anak tersebut belum meminta maaf pun, orang tua sudah memaafkannya dan menasihati anaknya supaya tidak mengulangi kembali kesalahan yang sama. Anak yang melakukan kesalahannya dan menyadari seharusnya dia mendapatkan hukuman, tetapi orang tuanya mengampuninya dan tidak menghukumnya, maka anak yang dididik dalam kebenaran akan mendengarkan nasihat orang tuanya dan melakukannya karena mengasihi orang tuanya. Pengampunan yang diberikan Allah adalah karena Dia mengasihi kita umat manusia. Bukan sekedar supaya manusia takut akan Dia. Pengampunan Allah semata-mata adalah karena Dia mengasihi kita umat yang berdosa ini. Keberdosaan kita sebagai manusia melayakkan kita harus menerima penghukuman. Tetapi karena kasih Allah bagi kita, Dia rela hadir ke dunia menjadi manusia untuk menyelamatkan kita, menggantikan kita menanggung akibat dosa manusia. Dosa kita telah diampuni oleh Allah di dalam Yesus Kristus. Apakah yang harus kita lakukan terhadap Allah yang mengampuni kita? Tentu kita harus menaatinya. Takut akan Allah artinya mengasihi, menghormati, dan melakukan apa yang berkenan di hadapan Allah. Dan mari melakukannya dengan senang hati. Terkadang diri kita sendiri yang tidak mengampuni diri kita.
Bahkan kita mengingat-ingat terus kesalahan-kesalahan kita. Mengingat-ingat kesalahan sesama kita yang akan merusak hubungan kita dengan mereka. Mengingat-ingat kesalahan atau menyimpan kebencian adalah seperti membangun tembok di antara kita dan orang lain. Dan nyaris tidak mungkin untuk berbicara secara terbuka jika penghalang itu masih ada. Allah tidak mengingat-ingat dosa kita. Allah mengampuni kita sepenuhnya dengan meruntuhkan tembok di antara kita dan Dia. Karena itu, kita takut, hormat, dan taat serta mengasihi Allah, dan kita bisa berbicara kepadanya tentang segala hal. Ketika kita berkomunikasi dengan Allah melalui doa, sadarilah bahwa Allah tidak menyimpan kemarahan apapun kepada kita. Jalur komunikasinya terbuka total kepada kita, umat yang dikasihinya. Jika Allah mengampuni kesalahan kita karena kasih-Nya, hendaklah kita juga mengampuni sesama kita yang bersalah kepada kita karena kita mengasihi mereka dan mengasihi diri kita sendiri, dan juga sebagai wujud bahwa kita mengasihi Allah serta melakukan apa yang diperintahkannya. Mengampuni, benar-benar mengampuni, tidak menyimpan kebencian dalam hati, tetapi membuka jalur komunikasi yang baik kepada sesama kita, terlebih selalu terhubung dengan Allah di dalam Yesus yang telah mengampuni kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu. Biarlah kami boleh menghidupi dan hidup di dalam pengampunan-Mu, sehingga kami boleh bersuka cita dan dengan senang hati menaati-Mu ya Allah di dalam Yesus Kristus. Terlebih kami boleh mengampuni kesalahan orang-orang yang bersalah terhadap kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.